dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, amang inang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena ini pertama sekali kita bertemu dalam ibadah minggu setelah tanggal 27 September. Saya Pendeta Maria Borutampu Bolon yang akan melanjutkan pelayanan Amang Pendeta Bornok Sihombing di gereja ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Salam dari kami, Horas Madihita Saluhutna. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 10, dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar sebuah ungkapan di balik seorang pemimpin yang besar, di balik seorang kesuksesan seorang laki-laki ada istri yang luar biasa katanya. Atau sebaliknya, lalu laki-laki juga tidak mau kalah. Di balik seorang istri yang luar biasa, maka ada seorang suami yang senantiasa tangguh dan mau mendukung katanya. Dari sana kita melihat bahwa sering sekali keadaan kehidupan kita itu dihubungkan dengan orang lain. Siapa sih yang mendukung kita? Lalu kemudian yang pemuda gak mau kalah. Terus kalau kami yang sukses, siapa dong di balik kami? Orang tuanya gak akan mau kalah. Dia akan mengatakan, "Oh saya dong sebagai mamanya." Lalu bapaknya akan mengatakan lagi, "Oh bukan, itu marga apa? Lihat dulu dong siapa bapaknya." Katanya gitu kan. Dari sana kita melihat betapa memang dalam kehidupan manusia ambisi untuk menjadi besar, keinginan untuk sukses itu selalu ada di dalam diri setiap orang.
Dan saya yakin kita semua yang hadir di sini juga memiliki ambisi masing-masing bagaimana kita juga bisa sukses di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan apapun yang kita kerjakan. Tetapi hari ini kita mau bertemu dengan firman Tuhan bagaimana kita mau mengendalikan dan menjadikan ambisi kita bukan untuk merugikan orang lain, tetapi justru menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mau belajar bagaimana ambisi seorang Yohanes dan seorang Yakobus itu dapat berbahaya sekali ketika itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita melihat di dalam teks Alkitab kita, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, betapa ternyata ambisi Yohanes dan Yakobus itu sangat dapat membuat berbahaya persekutuan mereka sebagai murid Yesus. Bagaimana ungkapan mereka ketika mereka menginginkan tempat yang lebih besar di dalam setiap apa yang mereka kerjakan itu agar mereka menjadi berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Tanpa memahami dan mengerti juga bahwa teman-temannya yang lain, 10 murid yang lain juga punya ambisi di dalam kehidupan mereka. Tetapi ungkapan mereka itu justru berbahaya untuk persekutuan mereka sebagai para murid Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, masing-masing kita punya ambisi. Tetapi hari ini kita mau diingatkan, seorang percaya mampu mengendalikan ambisinya sehingga dia tidak hanya mementingkan dirinya saja, tetapi dia boleh menjadi berkat. Apakah itu dalam pekerjaannya ataupun di tengah-tengah keluarga. Jangan salah. Dan saya tahu, saya pasti setiap orang tua di sini juga bisa memahami anak-anak juga memiliki ambisi di dalam kehidupannya. Mereka mau berusaha dikatakan bahwa saya itu yang paling disayang oleh mamaku. Saya itu yang paling dicinta oleh papaku dan lain sebagainya. Maka mereka berlomba untuk menunjukkan bahwa ini loh anak kesayangan. Tetapi sebagai orang tua kita memiliki langkah yang bijaksana bagaimana kita mau menunjukkan bahwa masing-masing anak itu adalah spesial. Masing-masing anak itu juga adalah unik. Dan hari ini kita mau diingatkan lewat firman Tuhan. Masing-masing pribadi kita sebagai orang percaya itu adalah unik di hadapan Tuhan. Dan masing-masing orang adalah spesial. Karena itu bukan karena apa yang kita kerjakan, bukan karena apa yang telah kita lakukan sehingga kita menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tetapi hanya karena belas kasihan Tuhan. Kita menjadi anak di hadapan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan yang menerima anugerah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Ini yang penting kita pegang di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu untuk mengolah ambisi kita yang hanya mengandalkan keegoisan kita semata berganti. Bahwa kita mau membentuk dan mengolah ambisi kita itu menjadi ambisi yang positif untuk membuat kita boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Karena memang ke sana kita mau dipanggil. Karena memang ke sana kita mau diajak sebagai orang-orang percaya. Karena itu saudara-saudara, menjadi para pengikut Yesus bukan untuk menunjukkan hanya bahwa mengikut Yesus pasti sukses. Ini perlu kita patahkan. Mengikut Yesus pasti tidak pernah susah. Sering sekali orang mengatakan demikian. Bahkan banyak yang mengatakan menjadi pengikut Yesus itu harus menjadi kepala bukan ekor. Dan ini dapat membahayakan dan membuat begitu banyak pandangan bahwa ikut Yesus tidak akan pernah miskin. Ikut Yesus tidak akan pernah mengalami penyakit dan lain sebagainya. Hari ini kita mau diingatkan justru kita mau diingatkan dan dikuatkan sebagai orang-orang percaya. Tidak ada kehidupan kita ini yang tidak akan pernah mengalami
tantangan, pergumulan, dan kemelut di dalam kehidupan kita. Tetapi justru kita semakin dikuatkan di tengah-tengah pergumulan itu, di tengah-tengah tantangan itu, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kita mampu menjalaninya. Kita mampu menghadapinya, baik sebagai orang tua ataupun sebagai orang-orang muda. Dan di sini kita mau semakin diingatkan dan dikuatkan betapa mengikut Yesus itu bukan tentang kesuksesan jiwa atau kesuksesan raga saja yang paling penting. Memiliki harta benda, lalu kemudian kita boleh menumpuk begitu banyak harta di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi kita mau diajak lebih lagi. Bagaimana menjadikan berkat kita itu sungguh-sungguh berarti di dalam kehidupan ini. Karena itu hari ini jemaat HKBP Jatinegara semakin dikuatkan dan diingatkan bahwa kita mengikut Yesus. Kita semakin dimampukan dan dikuatkan. Sekalipun ada penyakit yang menggerogoti tubuh kita. Sekalipun ada luka-luka yang belum mampu kita keluar dari sana. Ataupun sekalipun begitu banyak kesulitan yang kita hadapi di dalam pekerjaan kita. Berjuanglah. Jangan menyerah dengan keadaan kita. Demikian juga di masa pandemi ini pasti banyak kesulitan yang tidak sedikit menghadang kita. Banyak orang mulai mengeluh tentang kehidupan ekonominya. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan besar semakin terjepit dengan situasi saat ini. Tetapi hari ini lewat firman Tuhan kita mau dikuatkan. Berjuanglah terus bersama-sama dengan Tuhanmu. Karena Ia tidak pernah meninggalkan kita. Berjuanglah terus dalam kehidupan harianmu. Karena Ia akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan tetaplah jadikan keluarga kita menjadi berkat. Karena memang ke sana kita mau dipanggil. Apakah mudah? Tidak. Dan demikian juga yang dikatakan oleh Yesus kepada Yakobus dan Yohanes. Apakah engkau mampu minum dari cawanku dan dibaptis dengan baptisanku? Sebagai manusia biasa kita tidak akan mampu untuk melaluinya. Tetapi satu kekuatan orang percaya, melewati itu semua, kita melewatinya bersama-sama dengan Yesus. Karena itu berangkatlah dalam kehidupan harian kita. Berjuanglah terus. Jangan pernah menyerah. Karena di sana kita mau menunjukkan bahwa hidup kita akan boleh terus-menerus menjadi berkat. Sekecil apapun kita boleh menjadi berkat. Dan bagi setiap jemaat yang saat ini masih setia untuk beribadah di rumah, jangan pernah kalah dengan keadaan dan kehidupan kita saat ini. Tetaplah teguh di dalam iman percayamu. Karena ke sana kita mau dipanggil. Kita menjadi para pemimpin atas hidup kita yang mau menunjukkan bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu tetaplah bersemangat di dalam kehidupan kita. Berangkatlah di dalam kehidupan harian kita bersama-sama dengan Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang menyertai hidup kami dalam segala situasi. Ketika kami merasakan kesulitan, ketika kami merasakan duka cita, ketika kami menerima sukacita, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa, hari ini Engkau menguatkan kami lewat firman-Mu, bahwa hidup kami ini adalah hidup yang berada di bawah belas kasihan Tuhan. Ajari kami Bapa untuk senantiasa hidup di dalam kehidupan kami ini untuk
terus-menerus menyaksikan Engkau dalam segala pergumulan harian kami. Baik kami sebagai pemimpin ataupun kami sebagai anak buah. Biarlah kami boleh meneladani Engkau di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keluarga kami, ajari kami Bapa untuk senantiasa mengingat bahwa Engkau yang hadir dalam keluarga kami, maka Engkau yang akan memimpin setiap orang tua, ayah, ibu, dan anak-anak untuk terus-menerus hidup di dalam naungan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dan ketika kami menghadapi kesulitan di dalam pekerjaan kami percaya ketika Engkau yang kami bawa, maka segala tantangan itu mampu untuk kami lewati. Bapak, hari ini kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Amang Habeahan, Inang Boru Simbolon, yang telah Engkau karuniakan seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarganya. Juga untuk keluarga Amang Purba dan Inang Boru Hutagalung, ketika Engkau mengaruniakan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Bapak untuk sukacita mereka, dan itu juga menjadi sukacita seluruh jemaat. Biarlah anak-anak yang Engkau berikan itu boleh bertumbuh menjadi anak kesukaan Tuhan. Dan mereka sebagai orang tua boleh membawa anak-anaknya hanya kepadamu saja. Kami juga berdoa untuk setiap rencana besar yang akan dilakukan oleh keluarga Nainggolan dan keluarga Malau, lewat anak-anakmu Robin Daniel Nainggolan dan Margaret Novria Boru Malau, ketika mereka berencana untuk mendirikan keluarga yang baru. Tuhan, kami serahkan seluruh rencana mereka hanya ke dalam tangan-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan mereka. Untuk setiap rencana program yang terus kami langsungkan di tengah-tengah gereja ini, Bapak yang menguatkan setiap jemaat, majelis-Mu, dan para hamba-Mu untuk boleh terus-menerus melayani Engkau lewat gereja ini, dan kami boleh menjadi berkat tidak hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi setiap lingkungan sekitar kami. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit. Hadi Tambunan, Pohuta Gaul, Keciri Serviana, Boru Siringo-ringo, Debutar-butar, Nyonya Turnip, Boru Sinambela, Nyonya Lumban Gaul, Boru Raja Guguk, Johannes Sirait, Margaret Novria, Boru Malau, Albert Panjaitan, Gemanurung, Nyonya Sintua Sihombing, Boru Marbun. Dan untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami percaya Bapa, kekuatan dan kesembuhan hanya kami peroleh daripada-Mu. Maka Engkau yang menguatkan mereka di dalam kekuatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Engkau, mereka boleh melewati setiap perawatan yang mereka jalani. Dan untuk setiap jemaat Tuhan yang bersuka cita, baik karena ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami untuk senantiasa boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Kami yang hadir pada saat ini untuk setiap kemelut tantangan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau menguatkan kami, bersama-sama dengan Engkau kami mampu untuk melewatinya. Dan kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Inang Pendeta Melva Boru Simorangkir dan seluruh keluarga. Untuk duka yang harus ia hadapi, ia lalui di dalam kehidupannya. Kami tahu Bapa, kekuatan untuk melewati itu semua hanya boleh kami peroleh daripada-Mu. Maka kekuatan yang daripada-Mu lah yang akan memperoleh, yang akan menguatkan hamba-Mu itu. Untuk boleh kembali melangkah maju di dalam kehidupannya bersama-sama dengan anak-anak yang Engkau berikan di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Bapak. Banyak hal yang kami harapkan, banyak hal yang kami impikan di dalam kehidupan kami. Namun kami percaya semua itu boleh terjadi hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Amin.